pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, mohon memberikan arahan terkait dengan percepatan stok buang air besar sembarangan ini. Dipersilakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan, diwakili Bapak Camat, dan saya ini Pak Manajer dan Pak ini kader di sini itu lebih kompeten dari salah Pak. Kebetulan saya tadi sudah saya akhir kepala pemerintah relawan, jadi saya diundang untuk mewakili Puji syukur Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita berkumpul dalam rangka kita bisa kesempatan untuk salam kita tentang dengan Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, jadi saya mau ngomong bingung ini Pak. Udah habis semua tadi sama Bapak sekalian. Saya cuma ngomong Arab biar aja Pak. Jadi ODM Bapak sekarang udah tahu di Pak ODM top buang air besar barang ODM ini salah satu sasaran dari SDGs Sustainable Development Goal. Jadi di 2030 kita harus clean water, clean sanitasi, artinya bersih semua, bersih apa air bersih, kemudian sanitasi bersih. Nah, arah kebijakan kita itu dalam rangka SDGM ini kan merubah perilaku. Nah, ini kan yang susah yang Pak tadi kan disampaikan Pak PMT kemudian Pak Sarot, gimana kita merubah perilaku dan negara stop, gak hanya berhenti di stop ODR dengan membangun jamban, tidak itu Pak. Nah, kita ditargetkan oleh Ibu Bupati itu Desember ini kita harus deklarasi ya Pak. Nah, itu tantangan buat kita kan. Sementara anggaran kita terbatas. Memang 2020 sebenarnya 2019 sudah besar. 2020 ini kita terpangkas hanya 1 M untuk kegiatan sanitasi. Dari 20 M kita di 2020 hanya 1 M, di 2000 terakhir di 2000 nah di 2021 bukan jadi walaupun ya sasaran kesehatan itu di anggaran itu 2/3 di dana kesehatan itu untuk kegiatan preventif dan promotif. Nah, preventif dan promotif inilah salah satunya untuk kegiatan SDM ini, kegiatan stop diabetes dan memberikan sialnya kita kena COVID ini, jadi kita kita alihkan untuk penanganan COVID ini dengan pusat, jadi kita harus mau tidak mau kita harus mengikuti. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Dan ternyata saya baca-baca di ODR ini itu kita dimungkinkan dari berbagai sumber. Jadi kita tadi sasarannya kita merubah perilaku dari hidup tidak bersih ke hidup bersih, higienis dan sanitasi bersih. Itu yang sasaran dari yang saya kira tadi sudah disampaikan ke Bapak Madani Pak Tata juga. Sumber dana kita terbatas. Kita ada alokasi dana kampung di 2020, tapi sekarang pusing Pak ya. Nah, ini masalah kita kan. Sedang kita di Desember harus. Ini tadi Pak, mungkin kalau
di antara sekarang jadi kita berubah perilaku, inovasi-inovasi harus kita itu ada Pak. Masyarakat desa itu banyak inovasinya Pak. Bukan musyawarah masyarakat banyak Pak. Misalnya ini kan yang mungkin tertutup, biar apa sehat gitu ya. Artinya misalnya tadi pakai ligen kita libatkan juga ini Pak yang lupa dinas pertanian juga Pak. Bisa juga dinas pertanian yang kita libatkan. Misalnya tadi jalan kita menggali kawasan daerah yang struktur tanahnya nggak mungkin kita buat apa arsitek biasa kan Pak itu jadi dengan ligen tadi. Nah kita pakai perlu kan juga untuk busuk kan. Dan kita libatkan dengan pertanian juga Pak. Sebenarnya melibatkan kita banyak Pak. Dengan pertanian kita libatkan. Kita ajari masyarakat itu pembuatan pupuk komposter itu Pak. Kita bisa berkata partner. Jadi peran kita itu bisa dikomposterkan untuk pupuk. Jadi nggak bau lagi, nempel, kemudian dikasih apa disinfektan sehingga yang dikhawatirkan ODP ini kan sebenarnya kan apa namanya apa E. coli kemudian bakteri-bakteri lain yang berbahaya jadi kan bisa dengan fermentasi kemudian nambah disinfektan itu bisa pupuk malahan kemudian kita juga perlu pelibatan tokoh agama ini perlu sebenarnya karena ini kan menyangkut kebersihan kan. Ketika kita ibadah itu kan dasar kita basic kita harus bersih itulah kita pelibatan tokoh agama itu di bisnis CDM ini dimungkinkan gitu loh inovasi-inovasi yang harus kita ini dalam rangka percepatan proyek ini karena kita kalau anggaran anggaran sekarang ini pun ya suatu yang karena nggak masuk akal gitu loh bisa kita itu kalau di daerah-daerah yang apa sadar masyarakat perilakunya masyarakat juga bagus itu tinggal push gitu tapi kalau masyarakat yang memang budayanya itu dari lahir dari lingkungan keluarga dari pendahulu-pendahulunya itu dia nyaman di buang air besar itu di sawah, di tempat terbuka itu ya sulit Pak kita harus berubah perilaku nah kita sekarang itu gimana bisa beri model itu kita gimana mungkin di sampai di inovasi sebelumnya seperti apa kita juga bisa gini Pak ini kan dari model ini kan target tidak buang air besar sembarangan juga kita konsep WC komunal Pak. Jadi WC komunal berapa rumah satu gitu jadi ketika penilaian itu memang sudah bisa tertutup gitu. Berapa keluarga WC satu gitu dengan terbatas anggaran gitu ya anggaran yang ada kita siasati dengan beberapa siasat gitu salah satunya misalnya komunal tadi Pak berapa orang berapa keluarga satu izin nanti kita pengakuan gitu ya Pak ya ODM ini yang pengakuan ya Pak tidak ada yang buang air sembarangan nggak masalah kan 5 keluarga satu jamban gitu kan nah nanti di 5 keluarga itu ada kesepakatan gitu Pak kesepakatan siapa yang bersih siapa yang bersihnya kan gitu jadi target ODM ini dapat terwujud karena ya itu tadi Pak dari targetkan berubah perilaku yang hanya sudah mungkin itulah Pak tadi sudah semua ini karena saya ini bukan ahli dalam bidang sanitasi jadi kalau bidang anggaran itu Pak di anggaran kita jelas 2/3 anggaran kesehatan itu untuk kegiatan preventif dan promotif bidang kesehatan jadi teman-teman puskesmas juga itu nantinya ini sering saya perhatikan teman-teman puskesmas ini kurang begitu care terhadap penyusunan anggaran itu
Jadi dinas kesehatan itu kan kalau ketika usulan masuk ke Bapak itu kan kadang kita awal gitu Pak. Ini anggaran banyak awal. Ini kan ya. Nah, kita masukan dari dinas menembus di lapangan itu yang paling tahu gitu kan. Untuk seperti ini gitu. Jadi di depan itu kalau teman-teman ke depan itu gak hanya misi yang di kampung, di situ juga ada kesehatan. Di luar anggaran itu bisa kelihatan gitu loh. Jadi yang sampai anggaran itu hanya untuk kegiatan-kegiatan yang kurang mengenai masyarakat. Nah, kegiatan tahun menang kerjanya itu ya teman-teman Puskesmas, bukan kami gitu loh. Kalau teman-teman itu tolong di dinas kesehatan didorong. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Karena semua dari yang berwenang sudah menyampaikan. Maaf kalau tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris. Untuk selanjutnya, apabila ada hal-hal yang belum paham atau di lapangan ada terkendala percepatan ini, yang pertama terkait dengan bidangnya Bapak Sekretaris Bidang Bapeda, saya persilahkan untuk bertanya. 3 pertanyaan. Pak Camat. Jadi kalau nggak ada yang ngomong, saya dulu yang ngomong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. izin kawan-kawan semua, saya harus mengenalkan diri juga. Mungkin ada yang kenal. Saya Camat Purnawatama berserta kawan-kawan dari 14 kampung. Pak Budi, Pak Mediator hari ini hadir. Saya harus melaporkan juga dari 14 kampung. Alhamdulillah sudah ada 5 kampung, dan sekaligus melaporkan juga dengan Pak Kabit yang membidangi ada 5 kampung yang sudah 100% melaporkan. Insya Allah untuk pencapaian sisa dari 14 kampung yang 5 kampung yang sudah 100%, kami juga sudah dari 14 kampung sudah klarifikasi, sudah selesai dari minggu kemarin. Ini yang sangat menarik yang disampaikan oleh dari Bapeda tadi, saya cermati mengenai anggaran. Anggaran karena juga kami di kecamatan ini mungkin tidak kalah pentingnya Pak Budi, kami juga mempergunakan kepala kampung kami ini ada menggunakan dana desa untuk membackup, artinya di kampung untuk masyarakat masalah BADS ini. Nah, ini jadi kendala kami, artinya kita bantukan sesuai dengan regulasi. Nah, jadi saya agak kagum yang disampaikan oleh Pak Budi, artinya cakupan dan masukan juga untuk perencanaan dari dinas kesehatan, teman-teman dinas kesehatan ini tidak seharusnya artinya semuanya harus ke kampung. Karena dana desa ini artinya bukan peruntukannya juga, artinya semuanya untuk peruntukan fasilitas kampung juga. Nah, tapi kalau harus setiap tahun itu untuk fasilitasi itu, artinya itu untuk pelayanan yang lainnya artinya bakal kurang Pak Budi. Jadi saya sangat kagum, artinya dinas kesehatan untuk 2021 harus prioritaskan anggaran yang tersusun untuk membantu di kecamatan-kecamatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang saya laporkan. Insya Allah kita untuk kecamatan Purnawatama di Desember, insya Allah kita juga Pak Nyoman tanggal 20 kita sedang berdoa, kita Purnawatama siap deklarasi untuk bebas visi cemplung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu Purnawatama, sangat luar biasa. Ya, dari laporan memang 5 kampung yang sudah 100% dan 5 kampung yang belum, mungkin dalam rangka peningkatan terus ya Pak Camat ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan. Silakan Pak Camat Meraksa Haji. Pertama ngomong gitu ngomong.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. KPP pun yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda ataupun yang diwakili Bapak Sekretaris Pak Budi, sahabat saya, kawan-kawan dari Dinas Kesehatan yang saya hormati, seluruh para camat ataupun kepala kampung yang saya hormati, para kepala puskesmas yang sempat hadir di beberapa kecamatan sesuai dengan jadwal. Pada kesempatan ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah bidaulah. Kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka evaluasi percepatan stok buang air besar sembarangan atau BMBS serta peningkatan kapasitas kader STBN tahun 2020. Sesuai dengan tema ini perlu kami laporkan dan saya perkenalkan juga, nama saya Mansa, Camat Merasaji, dan hadir bersama Kepala Puskesmas Pak Wasil, Paduan Raja Wali. Tentu seyogyanya saya membawa kepala kampung, namun kepala kampung baru selesai deklarasi ODF kemarin dan hari ini insya Allah. Pertama yang perlu kami laporkan, Kecamatan Merasaji semula 2 kampung yang baru deklarasi ODF, tapi terus dalam kurun waktu 1 minggu lebih kita gaspol sesuai apa yang disampaikan para narasumber bahwa tidak ada kata lain bahwa tahun 2020 ini di bulan 12 harus deklarasi ODF. Alhamdulillah semula 6 berubah menjadi 7 kampung yang menjadi deklarasi ODF selesainya kemarin. Nah, dan hari ini ternyata kendala hujan di Merasaji, Kampung Bangunrejo belum bisa deklarasi. Insya Allah di hari Sabtu Pak Kabit, Pak narasumber akan deklarasi. Insya Allah tidak ada halangan. Oleh karena itu semula laporkan persentasenya dari akses layak 4.139 yang akses layak, serinya 132, kemudian yang belum 105 yang saya sampaikan di Bangunrejo ataupun tersebar di beberapa kecamatan, beberapa kampung. Objek temukannya 0. Dari 7 kampung tersebut jumlah dari 8 kampung jumlah 4.360 kakak jumlah Kecamatan Merasaji. Alhamdulillah sampai hari ini persentasenya dilaporkan oleh Bapak Wasil yang layak sudah deklarasi ataupun tambah sehat 97,82%. Yang belum layak ataupun tidak layak jumlahnya 2,8%. Ini tentu tadi sudah kita sama semua dengan cara gotong royong ataupun bla 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 bla, tapi kendalanya pada prinsipnya sama. Pak Sekretaris, seluruh kecamatannya sama. Ada yang perilakunya memang harus biasa cemplung, ada yang memang sudah dibantu kampung, udah ada klosek, udah ada perawat, udah ada semen, tapi dia nggak mau gali karena dia membandingkan dengan program-program yang sebelumnya. Dibantu Pak, kok sana sampai 100% dibantu, kok kami cuma dikasih ini doang. Banyak juga lain. Bahkan kalau kita ladeni, ya mungkin ada cerita yang lain. Itu kita serahkan ke pihak kepolisian dan Babinsa. Ya, dari 10 itu baru bergerak cuma 3, yang lainnya belum. Ya alhamdulillah pada kesempatan ini tadi sempat disampaikan, sempat dibahas. Kami sebenarnya ingin pencerahan-pencerahan, cari solusi-solusi. Karena bahasa ini tidak bisa tidak. Tentu kepala kampung tidak ada namanya hamba Allah namanya virus COVID ini tentu tidak ada kendala. Nah, yang silakannya lagi kampung sudah menganggarkan 100% di dana desa bahwa untuk mendukung ataupun mendukung Indonesia Sehat ataupun Kabupaten Sehat, namun dirubah untuk bantuan COVID di masing-masing kampung. Jadi ini kendala-kendala. Tapi kami tidak bicara kendala-kendala, kami cari solusi, bahkan dengan cara gotong royong, dengan cara bahu-membahu dari semua pihak, dari semua lain sektor. Alhamdulillah Kecamatan Merasaji yang semula 2 berubah menjadi 7
kampung yang sudah deklarasi ODM. Terima kasih. Ini bukan kita yang menyombongkan diri, namun ini fakta di lapangannya. Insya Allah Kampung Bangorjo dari 8 kampung baru 8 dalam 2-3 hari ini kelar 100%. Mohon doanya dan dukungannya. Mungkin itu yang perlu kami laporkan. Mohon maaf bila penyampaian tidak berkenan atau kurang pas. Padahal wassalamualaikum wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Kepala kampungnya silakan. Satu lagi. Mumpung ada Pak Sekretaris ini luar biasa ya. Silakan Pak Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kidin Stasi ini PMD di Kecamatan Gunung Aji. Di sini Kecamatan Gunung Aji adalah meliputi 10 kampung, ada 5 kampung Kecamatan Gunung Aji itu belum tercapai dengan target bebas BTR 100%. Namun berapa kegiatan yang sudah kami lakukan komunikasi di lapangan, ternyata di kampung itu memang sudah melaksanakan apa yang kita harapkan, tapi ada yang masalahnya jalannya sudah dibuat, sudah selesai, tapi kebiasaan lama WC sebelum juga ditutup karena mereka sudah ada WC yang baru, jalan yang baru, yang lama terbuka, masih terbuka, sehingga kami dari anggota tim turun ke lapangan untuk bersama-sama dengan kepala kampung dan aparat kampung untuk mengajak mereka ke gotong royong menutupi jalan-jalan cemplung yang sudah tidak terpakai. Dan juga setelah kita perhatikan untuk merubah kebiasaan masyarakat kita ini itu harus bertahap. Tidak bisa kita paksakan dengan apa keinginan kita. Karena ya sudah punya jawaban yang pernah. Kadang-kadang masyarakatnya jawaban ini tidak terpakai. Disebabkan apa tidak terpakai? Karena kebiasaan mereka yang lama itu, mereka akan melakukan pembuangan air besar di jalan permanen nggak bisa keluar, sehingga jalan ini tidak terpakai. Nah, untuk merubah kebiasaan kita tidak bisa menekan dengan paksa. Kita harus belajar bagaimana cara untuk melakukan masyarakat merubah sikap dan perilaku ini. Itu. Kalau kecamatan belum ada, insya Allah akan akhir Desember ini insya Allah bisa akan dicapai minimal 99% kampung Gunung Aji kecamatan itu bisa kita lakukan. Ini masalah bebas BDM. Ya. Karena kita lihat itu di lapangan itulah pada umumnya kendalanya adalah zaman yang lama ini pada umumnya tidak ditutup. Sudah ada zaman baru yang lama masih ada terbuka itu. Nah, inilah yang kami lakukan di lapangan untuk menutup kerjasama dengan para kampung. Dan juga karena kita juga di 2020 ini ada masalah konflik ini, sehingga kita juga tidak bisa menyalahkan kepala kampung. Kita tidak bisa menyalahkan kepala kampung karena memang sudah kita targetkan 2020 ini semua kampung itu bebas UDM. Namun sudah dianggarkan oleh kepala kampung dalam LAPBK kampung, namun perubahan-perubahan inilah kendalanya, sehingga mereka pun pola pikir itu akan dianggarkan 2021. Namun program muncul 2020 harus kita verifikasikan 2020 harus bebas UDM, sehingga terjadilah kita ini sekarang desak-desak oleh dari peraturan sini untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Sehingga inilah yang kita kendalikan
sehingga kita tidak bisa menyalahkan kepala kampung, kita tidak bisa memaksa yang lain, karena itulah kendala yang ada. Karena saya merasa kadang-kadang kita itu terjadi para kepala kampung itu enggak ini. Tapi itulah memang sudah dianggarkan dalam 2020 itu bebas sudah. Tapi 2020 ada COVID, inilah permasalahan di kampung. Namun kami akan berusaha dengan kepala kampung dan semua tim 2020 apapun yang diinginkan oleh pemerintah akan kita laksanakan semaksimal mungkin. Saya rasa itulah sebagai saudara saya. Kita Terima kasih luar biasa Pak Cik. Tepuk tangan dulu untuk penanya. Nah itu Pak Sekretaris luar biasa dari Pak Camat Purnawatama juga sudah menyampaikan bahwa progresnya ada 5 kampung yang 100% dan sisanya akan segera menyusul. Kemudian dari Raksa Aji juga terdapat 7 kampung yang sudah 100%, 1 kampung lagi. Ada 8 kampung, 1 kampung lagi yaitu Bangunrejo, tapi udah tinggi 95,86% per data saya. 97. Nah naik lagi berarti ada ini kan data 2 hari yang tadi, data sehari yang lalu. Kemudian dari Gedung Haji dan juga dari Gedung Haji juga menyampaikan bahwa capaiannya sudah juga luar biasa. Saya mengikuti semua grup stop LPS ini karena memang leading sektor kita untuk merubah perilaku masyarakat ini dan leading sektornya di Dinas Kesehatan, maka saya minta saya dengan Pak Salatin sebagai seksi kesehatan lingkungan kita ikuti semua grup itu. Dan terima kasih semua kepala kampung dan Pak Camat luar biasa, tepuk tangan dulu. Sampai Pak Haji saya juga menyatakan luar biasa. Inilah yang paling luar biasa katanya. Ada memang tadi kita ceritakan kayak Sungai Burung. Laporan dari kepala puskesmas 0%, saya minta nama kepala kampungnya. Ya saya kasih Pak Kadis. Pak Kadis menyampaikan ke Pak Sekda. Mungkin itu biar ada motivasi dari Pak Sekda mungkin. Kemudian ada juga yang dari Menggala, kemarin saya minta dari Puskesmas juga ya. Mungkin itu kalau ada yang kira-kira yang belum berkenan kepala kampungnya, kita nanti minta tolong dengan atasan kita. Mungkin itu saling support lah kita. Nah itu saja mungkin saya persilakan untuk Pak Budi memberikan pencerahan tentang pertanyaan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Apresiasi Kecamatan Purnawatama dengan Pak Haji, dan saya yakin teman-teman Timur dan Temanji, nama Haji, Kecamatan Baru itu sebenarnya angkanya disimpan. Itu sudah 60%. Cuma nggak mau mana saya yakin. Mudah-mudahan kita apresiasi semua, dia sama kita semua berdoa kita mudah-mudahan di dapat pahala yang bermanfaat. Karena saya yakin kegiatan program ini kan program kemanusiaan, menyangkut kehidupan kan. Kalau kita laksanakan dengan ikhlas, kita selesai 100%, orang sehat, dia bisa beribadah dengan baik. Kemudian, jadi bocoran aja Pak, ibadah kita itu masa hidup kita itu 66 tahun, gitu kan. Mungkin dengan nanti bisa 75 tahun kan, ya karena dia jadi berkurang, jadi makin sehat, bisa bekerja dengan baik, fungsinya nambah, ibaratnya bisa nambah kusuk, nambah sakit perut, mungkin nanti jadi amal kita semua. Saya yakin. Kemudian Pak Camat Purnawatama terkait anggaran, memang inilah kalau namanya dalam ini Pak, dalam menyusun anggaran Pak, prioritas anggaran itu pertama itu untuk program urusan wajib pelayanan dasar. Nah, wajib pelayanan dasar ini kebanyakan kemanusiaan Pak, urusan kemanusiaan, urusan kesehatan, pendidikan itu yang utama. Jadi membangun jalan ketika kena COVID itu yang didahulukan. Kalau benar, kalau tandanya jamban ada COVID, jadi kita COVID duluan Pak, kemanusiaan. Benar nggak masalah. Nah, kita menjelaskan kita udah orang semua, kita berdoa semoga di Desember ini target
dari dinas kesehatan dan kita semua bahwa Tulang Bawang dapat melakukan deklarasi 100% ODR. Lakunya belakang gak apa-apa lah pelan-pelan, yang penting ODR dulu lah, karena susah sih Pak tadi, bener sih kata Pak bagaimana tadi kita mau BAB itu, kalau kita Pak ya Pak Saji, Pak saya dapat menamain hotel Pak dengan dari Pak. Beliau ini ketika dikasih WC dulu gak bisa keluar Pak, sama aja dengan masyarakat kampung kita kasih WC yang standar yang standar kesehatan, mereka biasa dengan WC terbuka ya nggak keluar yang di sini yang bagus dan bersih. Nah ini perilaku ini pelan-pelan Pak. Itu biasanya gini Pak, kalau pengalaman saya kan kali takut waktu kecil Pak. WC satu yang bagus itu kan nanti biasanya kita rebutan siapa yang nyiram, udah nyiram itu kita nggak biasa nyiram kan Pak, nggak disiram gitu kan. Nah ini mungkin penyadaran ini pelan-pelan makanya kita kita itu dia dulu lah. Perilaku kita pelan-pelan. Dari tokoh agama Pak, tokoh agama. Kemudian Pak dinas kesehatan kalau di bisnis seperti itu kan kita ada melibatkan Kodim. Kodim itu kalau nggak salah satu program utamanya juga Kodim ini Pak. Pernah baca itu bisa dilibatkan juga Pak. Apa babinsannya itu dilibatkan. Biasanya gini Pak, sifat katanya sebagai baca dari kita itu salah. Sifat bangsa kita ini kan memang harus ada pemaksaan gitu. Bangsa kita ini salah satu sifatnya ada pemaksaan. Nah, pemaksaan itu mungkin ya pemaksaan pelan-pelan melalui keterlibatan teman-teman dari Babinsa. Mereka lebih tahu karakter bangsa ini. Mereka Babinsa itu kan diajari perilaku masyarakat. Nah, itu kita libatkan. Nah, pelanggarannya nanti yang kesehatan. Kemudian ini Pak, saya sedikit ngasih wawasan ke Pak Camat yang paling Pak. Dalam penyusunan anggaran itu Pak, kadang-kadang Pak Camat ini kan anggaran itu aja gitu. Sebenarnya Pak Camat itu Pak Camat itu KPI. Camat itu berat buat kegiatan. Kalau misalkan urusan ini buat kegiatan. Nah, itu kalau nama-nama 50 juta lumayan Pak. Desak gitu loh. Karena kemarin kami ini desak. Kita paksa kami tambah. Oh ini kecamatan Rawa Pintu kan, akhirnya jelek ini masa anggaran kami sama, kami harus ada hotel, tapi didesak gitu loh Pak. Kadang-kadang apa ya sadar aja gitu loh Pak. Jadi anggarannya ada di potong sama masa lalu kan gitu loh Pak. Nah itu. Jadi itu sampai Pak. Siap-siap gitu. Tapi ada hal yang khusus gitu loh Pak, nggak standar gitu Pak. Misalnya kenal sama ini dia punya apa? Bapak itu ya, gimana hubungannya? Misalnya punya wisata ini kan harus mengembangkan untuk observasi camat kan, apa gitu kegiatannya? Masuk itu Pak. Selama ini kan nggak sadar camat-camat itu bahwa mereka itu OPD itu ya kegiatan bukan satu mana ini tuh Pak. Saya kira mau dari kalau yang lebih dahulu artinya kita bersama-sama Pak ini yang bilang kita kumpul ingat kita baik semoga apa yang kita lakukan itu memang kita nyatakan perubahan dan untuk meningkatkan apa untuk budaya manusia ini kesehatan kita semua. Ini itu Pak, terima kasih. Mohon maaf bila berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris. Saya karena waktu yang kita sudah semakin menunjukkan pasal 12 sengaja lagi dan dengan penjelasan Pak Sekretaris tadi dapat saya simpulkan dari awal tadi ya bahwa dengan adanya dana yang tertimbun sebetulnya sudah dialokasikan untuk jambalisasi istilahnya di tahun sebelumnya ini karena ada
refocusing dalam COVID ini, maka anggaran terpaksa semua camat dan kepala kampung itu berinovasi. Nah, nanti inovasi tapi banyak cerita. Nah, terkait hal tersebut, melalui WA, kepala dinas saya menyampaikan bahwa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Beliau juga sangat memantau di grup WA dengan ucapan terima kasihnya yang luar biasa. Dalam waktu 1,5 bulan dapat dikatakan progres itu juga luar biasa karena 29 kampung yang sudah 100%. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama melakukan peran kita sebagai pimpinan di daerah masing-masing untuk memberdayakan peran serta masyarakat yang paling utama dalam bergotong royong. Karena seperti yang disampaikan tadi tentang jamban tadi, sakit pengen terutama Bu Desma juga saya jelaskan bahwa di daerah perairan itu tidak membutuhkan dana besar. Terus terang aja, kemarin saya di Kuala Padas, saya menemukan dia membuat jamban khusus sakit pengen itu menggunakan drum yang besar ke bawah, ditaruh di bawah air dikasih pemberat, susah buatnya. Kemudian saya tanyakan Pak Kadusnya berapa biayanya. Biayanya 1.400.000 katanya. Menurut saya masih besar, kebesaran. Nah, dalam perjalanan saya pikirkan bahwa ketemulah metode menggunakan jerigen tadi. Cukup dengan jerigen 30 liter, yang mungkin harganya 50.000 ya Pak Camat. 50.000 ditambah kloset 100.000 mungkin. Nah, terus ditambah lagi pipa-pipa potongan-potongan agak panjang, ditambah stok keran terakhirnya. Jadi outletnya atau bahasa kita tuh pengeluarannya itu dikasih stok keran aja. Nah, itu dibuang nanti ke bawah, yang di perairannya di atas tuh. Nah, jadi dia ditaruh di bawah aja. Tetapi perlakuannya sebelum penuh, angka 34 sudah mau penuh jerigen itu diberi kaporit atau kapur tohoy. Nah, kaporit lah intinya, desinfektan. Biarkan selama 3 jam karena itu kecil ya. Tetapi kalau septic tank yang besar ukurannya drum yang 200 liter itu biarkan sehari kaporitnya, sehingga dia bisa mampu membunuh E. coli yang dimaksud tadi Pak Sekretaris. Nah, jadi setelah dia rata, anggaplah udah diaduk ya, bisa dibuang, dibuka stokrannya. Itu tidak mencemari, jadi cukup murah. Kalau dia jamban yang sifatnya sudah misalnya 2 kali 2 penuh, kayak kasus Adi Warna, Ajaran Jaya, mereka bingung. Ini sepertinya berpenuh semua Pak dari PT dulu. Ya kita bilang aja, masukkan aja tak boleh biarkan 3 hari. Sudah pakai alkohol, udah aman ya, nggak usah buat lagi. Gitu. Ya karena kita diskusi ketemulah solusinya gitu. Nah mungkin untuk perairan yang saya sampaikan tadi yang sulit-sulit, lebih baik diusulkan menggunakan jerigen nggak apa-apa. Karena saya sudah mengusulkan ke provinsi bahwa yang penting perlakuannya tidak langsung dibuang ke sungai atau ke badan kanal kita, gitu. Diperlakukan dulu dengan desinfektan, lalu dibuang nggak apa-apa. Yang penting kan pertama akses lawat serangganya dan E. coli-nya, makanya harus tertutup. Yang disampaikan Pak Kadis DPRPK tadi betul, di Rawat Itu Timur itu rata-rata seperti itu membuatnya. Walaupun ada yang saya juga benahi karena mereka pakai jerigen langsung tertutup aja. Pembuangan yang lain kemana nggak ada. Saya suruh angkat lagi buat pengeluarannya kasih keran. Itu karena kan persepsinya beda-beda. Kalau di lapangan ternyata betul dinamikanya banyak. Gitu. Mungkin itu saja saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik dari narasumber pertama, narasumber kedua, dan diskusi kita semua dapat menghasilkan manfaat yang besar guna percepatan stok buang air besar sembarangan dan menuju deklarasi ODF di Desember nanti. Akhir kata saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.